Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, sehingga dengan kesehatan itu kita bisa menjadi bekal kita untuk bisa beribadah kepada Allah SWT. Kita pun bersyukur kepada Allah atas nikmat taat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan ketaatan tersebut mudah bagi kita untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan paling penting adalah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Di saat ada banyak hamba-hamba Allah yang tersesat, akan tetapi kita dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang yang kenal Allah dan Rasulullah SAW. Semoga Allah terus, dan juga berbagai macam nikmat yang lain yang tidak mampu kita sebutkan satu persatu, yang kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjaga nikmat itu untuk kita. Dan semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia merupakan muqaddimah nikmat yang akan Allah berikan kepada kita kelak di akhirat, yaitu dengan surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita selama di bulan Ramadan ini, dan pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang makna syukur. Kita akan sama-sama belajar bagaimana agar kita benar-benar bisa bersyukur dengan cara yang benar, bersyukur kepada Allah. Maka sebelum itu kita harus memahami dulu makna syukur itu apa. Syukur itu adalah ungkapan, ya, pujian yang diberikan kepada orang itu atas kebaikan yang diberikan kepada kita. Dan secara istilah makna syukur itu adalah ungkapan yang keluar untuk sebagai bentuk rasa syukur kita, ya. Syukur itu adalah ungkapan atas nikmat yang diberikan kepada kita, yang atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan syukur itu bisa dalam dua model, ya. Yang pertama adalah syukur dengan lisan kita, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur dalam bentuk pujian, ya. Syukur dengan menggunakan lisan kita untuk memuji Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillah atau pujian yang lainnya, sebagai bentuk bahwa segala puji bagi Allah. Kita puji Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ada lagi, syukur itu dinampakkan dengan cara kepatuhan anggota tubuh kita, ya. Ya, melalui anggota tubuh kita, yaitu berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT. Artinya maksudnya adalah kita bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu adalah untuk kita beribadah atau semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, di saat kita diberi oleh Allah nikmat mata, maka bersyukur dengan nikmat mata yang Allah berikan. Ini satu contoh, ya, dengan nikmat mata yang Allah berikan, ya, itu dengan ungkapan alhamdulillah, bersyukur karena ada orang yang juga diuji dengan tidak bisa, yang dengan tidak mempunyai mata, tidak bisa melihat. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan alhamdulillah segala puji karena kita diberi mata, sehingga dengan itu kita bisa melihat berbagai macam hal. Dan yang kedua, ungkapan makna kita bersyukur kepada Allah itu dengan menggunakan makna kita, dengan menggunakan mata kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah SWT. Kita gunakan mata kita untuk membaca Quran, kita gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik dan sebagainya. Inilah. Jadi dan sebenarnya kita harus memahami bahwa syukur kita kepada Allah SWT ini tidak akan bisa membalas apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan mampu. Seandainya kita gunakan seluruh hidup kita adalah untuk bersyukur kepada Allah, bersujud kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka sungguh tidak akan bisa mampu membalas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan sedikit pun tidak akan mampu. Teringat satu kisah yang diceritakan, bagaimana nanti di hari kiamat nanti ada seorang hamba yang dihadapkan oleh Allah kepada Allah dengan amal baiknya yang sangat banyak, sehingga akhirnya ketika ditimbang, ya, lalu dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Akhirnya ditanya oleh malaikat, dengan apa engkau masuk ke dalam surga? Lalu dia berkata, aku masuk surga. Waktu itu ditanya oleh Allah, dengan apa engkau masuk di dalam surga? Allah menguji hamba tersebut, dengan apa engkau masuk ke dalam surga? Lalu dia menjawab, aku masuk ke dalam surga dengan amalku ya Allah. Sehingga akhirnya
Allah lalu berfirman kepada malaikat, memerintahkan para malaikat, wahai malaikat, timbang semua amal baiknya. Semua amal baiknya itu dengan 1 biji mata. Lihat, dengan 1 biji mata yang aku berikan kepadanya, maka akhirnya malaikat menjalankan perintah Allah, ditimbang semua amal baiknya dengan 1 biji mata yang Allah berikan kepadanya. Satu nikmat Allah berupa 1 biji mata. Ternyata semua amal baiknya tidak ada apa-apanya dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka kita harus memahami bahwa syukur kita ini tidak akan bisa membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi kita harus berusaha sebagai seorang hamba. Maka kita harus senantiasa belajar untuk bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Karena syukur ini sendiri adalah sifatnya para nabi-nabi kita. Para nabi kita adalah orang-orang yang bersyukur. Di dalam Al-Quran banyak diceritakan kisah para nabi-nabi. Disebutkan bagaimana Nabi Nuh disebut sebagai hamba yang banyak bersyukur. Nabi Ibrahim juga dikatakan sebagai syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, juga sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mengajarkan dengan bukan hanya dengan ucapan tapi juga dengan perilaku bagaimana agar kita menjadi orang yang bersyukur. Dan beliau adalah orang yang paling bisa mempraktikkan syukur kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya syukur. Diceritakan bagaimana Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah beribadah sampai kakinya itu membengkak. Saat itu Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau ibadah sampai seperti itu? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang dulu ataupun yang akan datang? Lalu dijawab oleh Sayyidah Aisyah, oleh Rasulullah SAW, ya Aisyah, bukankah dengan nikmat itu harusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Lihat. Jadi Rasulullah sudah mendapat jaminan surga. Allah sudah, bahkan beliau dijaga dari segala dosa. Akan tetapi beliau tetap menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah adalah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak bermunajat kepada Allah SWT. Itu ungkapan syukur beliau kepada Allah SWT. Jadi syukur ini adalah suatu ibadah yang pahalanya besar di hadapan Allah SWT. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Fadhkuruni, ingatlah kepadaku. Adhkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan Allah merintahkan kepada kita, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, dan jangan engkau ingkar atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Lihat, Allah merintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk memakan dari apa yang Allah berikan kepada kita, dari Allah yang rizkikan kepada kita, dan bersyukurlah. Lihat makna syukur. Jadi syukur ini benar menjadi suatu perintah. Jadi suatu perintah yang memang harus kita lakukan. Sehingga syukur ini menjadi suatu ciri bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah manis ya adalah buah dari rasa syukur kita ya. Ini akan menjadikan seorang itu akan bertambah keimanannya kepada Allah. Sampai Nabi sendiri pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu khair, kata Nabi. Nabi pernah bersabda, sungguh aku tuh takjub kepada perkaranya orang mukmin. Semua hal yang terjadi pada orang mukmin itu adalah baik. In asobathu sarra syakara, fakana khairul lah. Karena orang mukmin itu ketika dia diberi ujian oleh Allah, maka dia akan bersyukur, itu adalah baik untuknya. Wa in kana asobathu darra wa in asobathu sarra syakara, fakana khairul lah. Jadi orang mukmin itu di saat diberi nikmat oleh Allah, di saat diberikan kesenangan, dia akan bersyukur, dan itu adalah baik. Wa in asabathu darra, dan ketika dia diuji dengan ujian, diberi musibah, sabara, maka dia akan sabar, dan itu pun adalah baik. Lihat. Jadi Nabi menunjuk, jadi itu tanda. Di sini kajian ajaban li amril mukmin, berarti syukur ini merupakan sifatnya orang mukmin. Karena kalau bukan orang, jadi mukmin ini sangat-sangat spesial. Karena kalau orang tidak punya iman kepada Allah,
dia tidak akan bisa bersyukur di saat dia diberi nikmat dan tidak akan bisa bersabar di saat diuji. Jadi orang kalau sudah dicabut keimanannya, di saat diberi nikmat dia lupa diri, di saat diuji dia gampang putus asa. Maka ini cara kita untuk mengecek keimanan kita. Bagaimana kita di saat diberi nikmat oleh Allah? Apakah kita menjadi orang yang mudah bersyukur? Lalu di saat kita diuji oleh Allah SWT, apa yang kita rasa? Apakah kita langsung putus asa atau langsung mengecam Allah SWT? Baik. Selanjutnya buah dari rasa syukur itu apa? Akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa in tashkuru yardahu lakum. Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan meridainya. Dan juga syukur itu akan menjadi sebab selamatnya seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Lihat. Di dalam surat An-Nisa Allah menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Artinya syukur itu menjadi satu kunci bahwa itu akan menjadi sebab orang itu akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buah dari syukur itu apa? Akan menyebabkan Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kita. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Lihat. Allah akan tambahkan nikmat. Semakin banyak kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Itu adalah buah dari rasa syukur. Karena memang Allah senang di saat hamba itu bersyukur kepada Allah. Dan sebenarnya Allah tidak butuh dengan rasa syukur kita. Tanpa kita bersyukur pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Tidak akan mengurangi apa yang telah Allah berikan. Dari apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan ada yang berkurang sedikit pun pada Allah. Akan tapi syukur ini adalah bentuk ya ubudiyah, ada bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ambil contoh saja, orang tua kepada anak. Ini contoh sederhana ya. Orang tua kepada anak ketika mereka melakukan kebaikan, orang tua tidak berharap balasan. Umumnya orang tua tidak berharap balasan. Yang pengen dilakukan orang tua adalah untuk kebaikan anak. Akan tetapi pun ternyata ketika seorang anak dengan kebaikan orang tuanya, dia bersyukur dengan sering mengucapkan terima kasih. Dan juga tidak menyanyiakan kebaikan orang tuanya, membalas kebaikan orang tuanya dengan melakukan hal-hal yang disenangi oleh orang tuanya. Maka orang tua pun akan merasa sangat bahagia akan hal itu. Ini urusan kita dengan orang tua. Ya. Kita pun begitu, di saat kita melakukan berbuat baik kepada orang. Dan lalu ternyata kita sebenarnya tidak berharap, kadang kita nggak berharap ucapan terima kasih. Tapi ketika orang yang kita baikin, dia memberikan ungkapan terima kasih, lalu dia juga membalas dengan kebaikan yang sama, ada rasa bahagia di hati kita. Tapi tentu Allah tidak bisa kita samakan. Allah Maha Kuasa, Allah tidak butuh dengan balasan dari kita. Hanya ini adalah bentuk penghambaan seorang hamba adalah dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syukur itu akan menjadi sebab kita akan diganjar, akan dibalas oleh Allah dengan pahala, ya, dengan balasan yang baik di dunia dan di akhirat. Dalam firman Allah berfirman, wasanajzis syakirin, dan sungguh orang-orang yang bersyukur itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya balasan kebaikan dunia dan akhirat. Lalu orang yang bersyukur itu akan menunjukkan tanda, ya. Orang yang bersyukur itu ada tanda-tandanya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi tandanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu akan nampak dalam perilakunya, akan nampak dalam ucapannya. Dia akan sedikit-sedikit mudah untuk mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Dan lalu akan nampak juga pada perilakunya. Perilakunya juga menunjukkan rasa syukur itu akan nampak dengan ya gerak-geriknya itu akan menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Dan juga orang-orang yang bersyukur itu akan selalu mengingat apa yang diberikan oleh Allah itu akan menjadi suatu hal yang besar di matanya. Dia tidak akan pernah meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu melihat bahwa ini adalah luar biasa. Ya. Dengan nikmat mata, dia akan menganggap itu adalah suatu nikmat besar. Dan memang tidak ada yang kecil dari nikmat Allah. Kalau coba kita hitung semua. Nikmat Allah dengan apa yang ada pada diri kita. Nikmat Allah dengan apa yang ada di sekitar kita. Sungguh kita nggak akan pernah mampu menghitungnya. Nggak akan kita bisa, ayo seandainya kita membuat daftar.
Sepanjang apapun tidak akan kita bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka orang yang bersyukur itu lebih banyak menyebut nikmat Allah daripada mengeluh dengan apa yang kekurangan yang dia rasakan. Tapi kalau orang tidak bisa bersyukur kepada Allah, lihat semuanya akan dikeluhkan. Sakit sedikit mengeluh, dikasih ujian sedikit mengeluh, bangkrut sedikit mengeluh, ada masalah sedikit mengeluh. Dia tidak akan bisa bersabar dengan ujian dari Allah. Sehingga, tapi kalau orang bersyukur, lihat, ketika diuji sakit, dia akan menganggap sakitnya ini adalah cara Allah untuk mengingatkan dia untuk menjadi lebih baik lagi. Di saat diuji dengan musibah apapun, dia akan mengembalikan ini adalah cara Allah untuk menjadikan dia menjadi orang hamba yang lebih baik lagi. Jadi semua ujian pun akan dijadikan ini adalah cara Allah untuk mengangkat derajatnya, untuk memuliakannya. Karena orang itu kalau saat diberi sakit, lihat, dia akan menjadi mudah berzikir. Dan ini bagi hamba Allah, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kami pernah menceritakan bagaimana kisah ada seorang hamba Allah yang diberi ujian, matanya buta, setelah itu kakinya lumpuh. Dia pun dalam keadaan compang-camping, kelaparan dan sebagainya. Hidup orang kalau melihat kayak udah pengemis gak karu-karuan. Tapi ternyata subhanallah, ada seorang laki-laki yang diuji dengan seperti itu. Tiba-tiba ada seorang soleh melihat kok laki-laki tadi selalu berucap, kayaknya lagi mulutnya itu selalu terucap sesuatu. Begitu didengar ternyata yang keluar dari mulutnya apa? Aku bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadaku yang tidak diberikan kepada selainku. Sampai orang soleh ini tadi bingung, kok bisa dikasih buta, dikasih kakinya pincang. Ternyata kok mulutnya masih berkata seperti itu. Akhirnya ditanyakan, apa yang menjadikan sebab engkau berkata, kok kayak Allah tuh kasih nikmat engkau banyak. Padahal engkau adalah seorang yang buta, kakimu pincang, keadaanmu pun sangat-sangat ya nggak karu-karuan lah ibaratnya. Ternyata dijawab oleh orang yang cacat tadi. Dia berkata, aku bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dengan kondisi matanya buta, dengan kondisi kakinya lumpuh, dengan kondisi yang sangat kekurangan seperti ini, tapi ternyata lisannya dibimbing oleh Allah untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat yang belum tentu diberikan kepada hamba-hamba Allah yang sempurna katanya. Berapa banyak orang dikasih nikmat mata tidak bersyukur. Berapa banyak orang dikasih nikmat kaki tidak bersyukur. Berapa banyak orang dikasih nikmat cukup tidak bersyukur. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Maka dia bersyukur dengan Allah karena dengan kondisinya yang seperti itu pun, tapi dia masih terus mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ini tanda orang bersyukur akan nampak. Ya. Nah juga dengan bersyukur ini ya, tadi ya tanda selain juga akan kita banyak menyebut, atau orang bersyukur itu akan nampak dengan cara banyak menyebut nikmat Allah tadi, ya seperti contoh dalam kisah tadi, dan juga akan ditunjukkan dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah, jadi syukur itu jangan dianggap sebagai suatu hal yang remeh. Belajar kita untuk bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam setiap apapun, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua, dalam semua keadaan. Jangan hanya bersyukur kalau sudah dikasih nikmat, tapi bersyukur di saat Allah mungkin mencabut nikmat kita, tapi ternyata husnudzonlah kepada Allah. Bahwa di saat apa yang Allah berikan kok tidak sesuai untuk kita pun, kita tetap harus berprasangka baik bahwa mungkin yang Allah berikan untuk kita ini adalah yang terbaik untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang bersyukur akan selalu mencari cara bagaimana melihat apa yang Allah berikan kepadanya ada sesuatu yang besar, yang agung, yang harus senantiasa menjadikan dia itu banyak memuji Allah, mengagungkan Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita tanamkan di hati kita. Sehingga kalau orang sudah punya rasa syukur ini, subhanallah, akan mudah baginya untuk memiliki sifat qanaah. Sifat qanaah, dia akan menerima dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dia tidak akan mudah protes kepada apa yang Allah berikan kepadanya. Dia akan menjadi menganggap, ya itu tadi, selalu berprasangka baik kepada Allah atas semua yang Allah takdirkan untuknya. Dan kalau sudah sifat qanaah ini muncul di hati kita, maka akan memudahkan kita untuk bersabar. Di saat ternyata kita diuji oleh Allah. Di saat apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan, atau yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan. Maka lihat subhanallah, ini adalah buah dari rasa syukur. Dan semoga Allah membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan anggota tubuh kita. Dan semoga Allah terus berikan kemudahan kepada kita untuk menjadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita
yaitu untuk jalan nikmat Allah berikan pada kita jadikan bekal untuk kita mengabdi kepada Allah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.